Bonjour, bon, maintenant on va étudier sur la morphologie à la science 4. Baik, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah morfologi. Apakah itu morfologi? Silahkan sebelumnya kalian cari tahu terlebih dahulu mengenai objek kajian linguistik pada pertemuan hari ini. Morfologi sebenarnya sudah bisa kita kaitkan pada hakikat bahasa yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama, yaitu bahasa itu produktif dan bahasa itu unik. Bahasa itu produktif meskipun terbatas, unsur-unsur bahasa yang terkecil, misalkan huruf itu dapat membentuk atau menghasilkan beberapa kata. Misalkan seperti yang ada di contoh, dari 4 huruf A, I, K, dan T dapat menghasilkan kata, salah satunya yaitu kita. Dan bahasa itu unik, bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya, baik berupa sistem bunyi, pembentukan kata, kalimat, dan sistem lainnya. Nah, dari unsur bahasa seperti huruf yang meskipun terlihat kecil tetapi dapat menghasilkan beberapa kata dan pembentukan kata yang dimiliki oleh setiap bahasa ini termasuk ke dalam penjelasan morfologi. Maka dari itu, apakah yang dimaksud dengan morfologi? Morfologi berdasarkan pengertian yang sudah bisa dilihat di layar, mempelajari struktur intern atau internal ya, struktur internal kata, tata kata atau tata bentuk. Morfologi mengkaji unsur dasar atau satuan terkecil dari satuan bahasa. Nah, satuan terkecil ini kan yang sudah tadi kita sebutkan, yaitu huruf ya maksudnya. Dan morfem, identifikasi morfem dan alomorf, jenis morfem, kata, dan proses pembentukan kata ini dibahas dalam morfologi. Kalau dalam fonologi kemarin yang kita bahas itu kan ada fonem dan alofon ya. Nah, kalau pada morfologi, karena kata dasarnya adalah morf, maka yang dibahas adalah morfem dan alomorf, beserta jenisnya, dan juga yang paling penting dalam pembahasan morfologi adalah proses pembentukan kata. Baik, di sana sudah ada identifikasi morfem yang pertama yang akan kita bahas, yang harus diketahui terlebih dahulu apakah itu morfem. Morfem adalah satuan terkecil atau satuan gramatikal terkecil. Nah, huruf tadi itu tidak termasuk ke dalam morfem ya, karena sudah memiliki istilahnya sendiri yaitu huruf yang menjadi bagian dari pembelajaran atau pembahasan morfem. Karena tanpa huruf kan tidak akan ada pembentukan suatu kata. Nah, yang dimaksud dengan morfem adalah seperti yang ada pada contoh. Di sana sudah ada contoh ke pasar dan chantier. Ke pasar. Dilihat dari kata ke yang bercetak tebal, nah itulah yang dinamakan dengan morfem. Lalu pada contoh chantier ada akhiran er. Ini kan menandakan verba infinitif er ya. Untuk er ini sendiri adalah salah satu contoh morfem. Meskipun sebenarnya pasar dan kata champ juga termasuk ke dalam morfem. Tapi kita ambil salah satu contoh yang terkecilnya, yaitu bisa disebut sebagai imbuhan ya, baik imbuhan yang ada di awal maupun yang ada di akhir, seperti pada kata ke dan er. Itulah yang dimaksud dengan morfem. Berbeda dengan fonem, kalau fonem itu kan kemarin berbentuk satuan huruf ya, itu
sudah dapat menjadi pembeda makna. Sedangkan kalau morfem adalah satuan gramatikal terkecil, artinya seperti yang ada pada contoh ya, seperti imbuhan, bukan berbentuk huruf. Nah, itu adalah morfem. Ini harus dipahami terlebih dahulu, harus diketahui terlebih dahulu seperti apa bentuk morfem. Lalu berikutnya adalah morf. Morf adalah nama untuk semua bentuk yang belum diketahui statusnya. Nah, selain morf ada juga alomorf. Kalau morf sudah belum diketahui statusnya, sedangkan alomorf, nah ini terbalik ya. Morf belum diketahui statusnya, sedangkan alomorf sudah diketahui statusnya. Takdunimo karena saya belum mengubah pengertiannya di sini, ada kekeliruan. Ini seharusnya yang sudah diketahui statusnya. Baik, lalu apa perbedaan antara morf dan alomorf? Baik, coba dilihat pada contoh yang ada. Untuk morf sendiri, contohnya sudah memberikan daftar imbuhan yang ada atau yang biasa kita temukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ada me, ada mem, dan men, meskipun masih banyak imbuhan lainnya ya. Nah, itu termasuk ke dalam morf. Di, ke, nah itu masuk ke dalam morf. Lalu ada S dan X ya, itu adalah contoh berikut untuk morf dalam bahasa Perancis. S dan X ini biasa ditemukan pada kata berbentuk jamak ya, atau pluriel. Nah, itu yang dimaksud dengan morf. Maksudnya belum diketahui statusnya karena kalau kita lihat pada contoh, pada imbuhan yang ada di sana, S dan X, kita belum mengetahui ini maksudnya apa, maknanya apa. Jadi dari situlah kita tuliskan bahwa memang imbuhan ini belum diketahui statusnya. Maksudnya mau dibawa kemana dan digunakan pada kata yang seperti apa ya, bisa dilihat. Ya, sedangkan alomorf ya, sebenarnya untuk alomorf ini yang bisa kalian jadi patokan adalah penjelasan mengenai alofon pada kajian fonologi kemarin. Nah, alofon itu kan adalah variasi dari fonem-fonem ya. Nah, begitu halnya juga dengan alomorf. Alomorf juga adalah variasi dari morfem ya. Misalkan ada morfem dengan imbuhan me, maka variasinya adalah mem, men, menye, meng. Nah, itu dimaksud dengan alomorf. Untuk pengertiannya, alomorf adalah, ini sudah saya perbaiki pengertiannya, nama untuk semua bentuk yang sudah diketahui statusnya. Tadi morf itu kan belum kita ketahui ya statusnya karena hanya berisikan daftar imbuhan ya atau sisipan. Lalu kalau pada contoh alomorf di sana sudah kita lihat daftar kata yang menggunakan imbuhan atau yang diberi imbuhan. Contoh pada imbuhan me menjadi melihat, mem lalu menjadi membaca, dan men menjadi mendengar. Juga untuk imbuhan S dan X pada kata berbahasa Prancis bisa dilihat pada kata table dan tableau. Nah, ini yang dimaksud dengan alomorf. Jadi baik morf dan alomorf ini bentuknya sama ya, sama-sama imbuhan. Jadi kalau ditanya yang mana yang morf atau yang mana yang alomorf, cukup tuliskan saja imbuhannya, baik di awal maupun di akhir, ataupun di tengah juga bisa. Karena imbuhan itu kan ada 3 ya. Ada prefiks, ada awalan, ada sufiks. Ada prefiks, awalan, ada amfiks, pertengahan yang ada di tengah ya, sisipan tengah, dan sufiks itu yang ada di akhir atau akhiran.
Nah, jadi untuk morf dan alomorf ini sama-sama ditunjukkan dengan imbuhan. Tetapi perbedaannya kalau morf yang kita lihat hanya imbuhannya saja, karena memang belum diketahui statusnya, sedangkan alomorf ini imbuhan yang sudah diterapkan atau yang sudah ditambahkan kepada kata-kata. Contohnya seperti yang ada di bawah ini. Jadi meskipun contoh alomorf ini adalah kata yang terdapat di layar, tetapi jika kalian disuruh menunjukkan yang mana alomorf dari 5 kata ini, cukup berikan contohnya berupa imbuhannya saja ya. Nah, begitu. Atau bisa dilakukan penjabaran seperti contoh alomorf adalah imbuhan me pada kata melihat. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Setelah identifikasi morfem, berikutnya kita masuk ke dalam klasifikasi morfem. Sudah bisa dilihat di layar ada 5 klasifikasi. Ada morfem bebas dan terikat, lalu morfem utuh dan terbagi, segmental dan suprasegmental. Nah, ini kita bertemu lagi ya dengan segmental dan suprasegmental seperti halnya pada pembelajaran fonologi. Lalu ada morfem beralomorf zero, dan terakhir ada morfem bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bebas dan terikat ya. Contohnya seperti yang bisa kalian lihat di sana ada kata berpulang dan sehizie. Berpulang, dari kata berpulang ini ada huruf-huruf, kumpulan huruf atau kata yang bercetak tebal, yaitu adalah ber. Ternyata ber ini adalah awalan ya, atau imbuhan yang diletakkan di awal. Nah, untuk mengetahui lebih jelas pada kata berpulang ini, yang mana morfem bebas dan yang mana terikat, morfem bebas ditunjukkan dengan ditunjukkan pada kata pulang ya. Bisa dilihat di sini sudah ada keterangannya. Pulang termasuk ke dalam morfem bebas. Sedangkan ber termasuk ke dalam morfem terikat. Jadi berdasarkan contoh ini, yang dinamakan morfem bebas ini adalah morfem yang meskipun tidak diberikan imbuhan, tetapi dapat bermakna. Ya, contohnya adalah kata pulang. Pulang ini adalah kata dasar dari berpulang. Meskipun tidak ditambahkan ber atau bernya kita hilangkan, lalu tidak perlu ditambahkan imbuhan lainnya, misalkan dipulangkan, lalu memulangkan. Nah, itu semua kata dasarnya adalah pulang. Jadi walaupun pulang tidak ditambahkan imbuhan lain, ini masih memiliki maknanya sendiri. Makanya kata pulang ini termasuklah ke dalam morfem bebas. Morfem bebas yang meskipun tidak ditambahkan morfem lainnya masih dapat bermakna dan berdiri sendiri. Sedangkan sebaliknya pada morfem terikat untuk contoh ber atau awalan ber ini, kalau kita tidak hubungkan atau kita tidak tambahkan kata dasar lainnya, ini tidak akan memiliki makna. Coba saja dilihat dari kata ber. Apakah yang dimaksud dengan ber? Tentu tidak ada artinya ya. Makanya di sanalah yang dinamakan morfem terikat. Karena ber ini dapat bermakna ketika sudah menempel dengan morfem lainnya. Lalu kita lihat contoh pada bahasa Prancis, kata bahasa Prancisnya ya. Di sana sudah ada cerisier, ini adalah pohon ceri ya. Bisa dilihat, yang bercetak tebal adalah ier, ier. Itu termasuk ke dalam morfem terikat, sama halnya seperti ber. Sedangkan cerise ini masuk ke dalam morfem bebas karena sudah memiliki artinya sendiri meskipun tidak ditambahkan ier. Voilà, itu yang dimaksud dengan morfem bebas dan morfem
terikat ya. Lalu berikutnya adalah morfem utuh dan morfem terbagi. Bisa dilihat contohnya di sana adalah persatuan. Nah, dari contoh kata persatuan ini ada yang bercetak tebal. Yang bercetak tebal di sana ada kata per dan an. Bisa dilihat pada tulisan berikutnya, per dan an ini masuk ke dalam MT atau morfem terbagi. Sedangkan satu ini masuk ke dalam MU atau morfem utuh. Satu untuk morfem utuh, karena untuk morfem utuh ini maksudnya adalah seperti morfem bebas. Jadi pada kata satu ini meskipun tidak ditempeli morfem lainnya, ini sudah memiliki arti yang utuh, makna yang utuh yang dapat berdiri sendiri. Dan bisa kita katakan sama dengan morfem bebas. Sedangkan per dan an ini masuk ke dalam morfem terbagi. Maksudnya adalah morfem yang terdiri dari dua bagian yang terpisah. Maksudnya seperti per an ini ada imbuhan per dan ada imbuhan an yang diletakkan di akhir. Ini kan terdapat dua imbuhan ya, menjadi dua bagian morfem yang terpisah. Makanya ketika ditanyakan morfem terbagi itu seperti apa, carilah kata yang memiliki awalan dan akhiran. Nah, itu yang dimaksud dengan morfem terbagi. Dari situ bisa kita ketahui morfem utuhnya seperti apa. Begitu halnya juga dengan contoh dalam bahasa Prancis ada irréalisable, pardon, saya sedikit kesulitan ya. Irréalisable ini tidak terrealisasikan ya artinya. Irréalisable ini bisa dilihat imbuhannya ada pada kata ir dan able. Nah, maka dari situ sudah dapat dipastikan bahwa masuk ke dalam morfem terbagi. Sedangkan morfem utuhnya adalah réalise. Ya, baru dua klasifikasi morfem, yaitu morfem bebas dan terikat. Lalu yang kedua morfem utuh dan morfem terbagi. Di antara keduanya sudah dapat kita tarik persamaan ya. Persamaannya yang terjadi adalah pada morfem bebas dan morfem utuh. Lalu yang ketiga ada morfem segmental dan suprasegmental. Masih ingat apa itu segmental dan suprasegmental? Segmental adalah hal-hal yang dapat dituliskan, bunyi bahasa yang dapat dituliskan. Sedangkan suprasegmental itu tidak. Karena contohnya seperti bagaimana seseorang mengucapkan sesuatu berdasarkan tekanannya, nadanya, intonasinya. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan suprasegmental karena tidak bisa dituliskan. Contohnya ada kata tulis dan écrit ini ya, termasuk ke dalam morfem segmental karena bisa dituliskan. Jadi sembarang morfem apapun meskipun morfem bebas maupun morfem utuh ya, itu termasuk ke dalam morfem segmental, morfem yang dapat dituliskan. Sedangkan suprasegmental ini bisa dilihat dari bagaimana morfem itu diucapkan. Apakah didasarkan pada tekanannya, nada, durasi, intonation atau intonasi. Nah, kalau dalam bahasa Prancis yang sering kita ketahui untuk intonation ini adalah ketika menanyakan sesuatu. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Nah, dari intonasi bertanya tersebutlah muncul morfem suprasegmental. Tentunya tidak dapat kita tuliskan. Ya. Jadi ketika ditanya seperti apa contoh morfem suprasegmental? Contohnya adalah ketika morfem tersebut diucapkan berdasarkan tekanan, nada, durasi, dan intonasi. Contoh kalimatnya adalah seperti comment allez-vous, comment vous appelez-vous, qu'est-ce que tu fais,
Ya, segala hal yang berhubungan dengan kalimat tanya dalam bahasa Perancis atau bahasa Indonesia. Yang keempat adalah morfem beralomorf zero. Nah, alomorf itu tadi apa? Alomorf itu adalah imbuhan ya. Imbuhan baik di awal, di tengah maupun di akhir. Imbuhan yang sudah menempel pada suatu kata sehingga sudah diketahui statusnya ya, berbeda dengan morf. Morf itu kan imbuhan yang tidak atau yang belum ditempelkan, diberikan kepada suatu kata. Lalu maksud morfem beralomorf zero ini adalah bisa dilihat pada contoh ini ketara sekali ya, terlihat sekali. Sudah ada 3 kata di sana, ada kata le bois, le prix, le gaz, dan ada versi plurielnya. Bisa dilihat dari mana plurielnya? Dari artikel défini. Untuk 3 kata pertama di sebelah kiri itu masih artikel défini untuk singulier. Sedangkan 3 kata di kanan itu sudah masuk ke dalam defini untuk pluriel. Makanya dapat kita ketahui ya, ini merupakan bentuk jamak. Ada les bois, les prix, les gaz. Coba dilihat apakah ada perubahan pada kata-kata tersebut. Ya, ternyata yang memiliki perubahan hanyalah artikelnya saja dari le menjadi le. Sedangkan ketiga kata tersebut tidak mengalami perubahan. Meskipun maknanya berubah dari tunggal menjadi jamak. Nah, inilah yang dimaksud dengan alomorf zero. Jadi zero imbuhan, tidak ada imbuhan yang disisipkan. Untuk menyatakan perubahan makna dari tunggal ke jamak. Contohnya seperti yang ada pada 3 kata di layar. Sebenarnya masih ada kata berbahasa Prancis lainnya lagi yang memiliki alomorf zero, yang meskipun kata tersebut berakhiran s, tetapi ternyata maknanya tunggal, sehingga kita tidak dapat melihat perbedaan mana tunggal, mana jamak, kalau tidak diberi artikel indefini maupun defini ya. Jadi itulah yang dinamakan morfem beralomorf zero. Dalam bahasa Indonesia sendiri, alomorf zero ini belum ditemukan ya, masih belum ditemukan. Rata-rata alomorf zero ini terdapat atau ditemukan pada bahasa asing. Contohnya selain bahasa Prancis ada bahasa Inggris ya. Baik, yang terakhir adalah morfem bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal. Leksikal itu secara kata ya, artinya secara kata-kata atau ilmu yang berkaitan dengan kata. Nah, coba kita lihat contohnya ada memerah ya, memerah. Ini bukan memerah ya, tetapi memerah, seperti halnya memerah susu sapi. Pada kata memerah ada yang bercetak tebal, yaitu imbuhan me. Dikatakan di sana me ini masuk ke dalam MTL atau morfem tidak bermakna leksikal. Sedangkan perah, kata dasar dari memerah, ini masuk ke dalam morfem bermakna leksikal. Jadi sebenarnya morfem bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal ini sama saja ya, bisa kita katakan sama dengan morfem bebas dan terikat, juga morfem utuh dan terbagi. Karena morfem me yang tidak bermakna leksikal ini adalah imbuhan yang jika tidak ditempelkan atau diberikan kepada kata atau kata dasar ini tidak akan bermakna. Sama halnya dengan morfem terikat dan morfem terbagi ya. Kalian perhatikan saja sekali lagi. Dari MTL ke morfem terikat ke morfem terbagi ini sama-sama berbentuk imbuhan yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak bermakna.
Sedangkan morfem perah ini masuk ke dalam morfem bermakna leksikal. Jadi walaupun tidak ada imbuhannya kan sudah bermakna, sama halnya seperti morfem bebas dan morfem utuh ya. Contoh lainnya dalam bahasa Prancis adalah laver, bukan lapar ya. Laver ini adalah mesin cuci, bukan mesin cuci ya, mesin pencuci atau alat pencuci lainnya ya, bisa dikatakan seperti itu. Laver. Yang bercetak tebal adalah imbuhan atau akhiran atau sufiks ya. Sedangkan kata dasarnya adalah lave. Maka sudah dapat dipastikan lave ini adalah morfem bermakna leksikal dan morfem bermakna atau morfem tidak bermakna leksikal. Jadi dari klasifikasi morfem ini, baik terdapat 5 klasifikasi, tetapi 3 diantaranya memiliki persamaan. Di mana morfem bebas, utuh, dan bermakna leksikal ini adalah morfem dasar yang memiliki makna sendiri dan dapat berdiri sendiri. Sedangkan morfem terikat, terbagi, dan tidak bermakna leksikal ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak bermakna jika tidak ditambahkan kata dasar atau morfem lainnya. Masih mudah ya? Voilà, on continue. Berikutnya adalah morfem dasar, bentuk dasar, pangkal atau stem, dan akar atau root. Dari klasifikasi morfem tadi, kita sudah dapat mengetahui sekilas seperti apa itu morfem dasar ya. Nah, di sini sudah digambarkan dengan jelas seperti apa bentuk dari morfem dasar yang sebenarnya. Karena ada perbedaan antara morfem dasar dan bentuk dasar. Untuk morfem dasar, pengertiannya adalah digunakan sebagai dikotomi dengan morfem afiks. Maksudnya adalah digunakan sebagai kata atau bentuknya ini dari morfem dasar ini sudah melebur menjadi satu dengan afiks. Afiks itu apa? Afiks adalah imbuhan. Istilah keren lainnya dari imbuhan adalah afiks. Makanya kenapa tadi saya katakan afiks itu terdiri atau imbuhan itu terdiri dari 3 jenis. Ada awalan yang dinamakan prefiks ya. Saya catatkan di sini. Vous pouvez écrire. Afiks ya, atau imbuhan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah awalan atau prefix. Dan ini dalam bahasa Prancis ya yang saya tuliskan di sini. Nanti kalian tolong carikan ya di mana ketentuan aksung ya, karena seharusnya di sini ada aksung, tetapi saya tidak dapat menambahkan. Voilà. Prefix sebagai awalan, lalu kemudian tengahan ya, bisa kita katakan tengahan itu adalah amfiks, dan akhiran yaitu sufiks. Nah, ini terbagi menjadi 3 ya. Ini harus dihafalkan atau diketahui terlebih dahulu. Nah, morfem dasar digunakan sebagai dikotomi dengan morfem afiks. Maksudnya adalah morfem dasar itu bentuknya adalah kata yang sudah ditambahkan afiks. Contohnya seperti yang ada di layar, itu ada kata berbicara atau parler. Keduanya adalah morfem dasar. Sedangkan
Bentuk dasar itu adalah bentuk yang menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Nah, bentuk dasar ini adalah kata yang belum ditambahkan oleh afiks. Contohnya adalah bicara pada berbicara dan parle dalam atau pada parler. Bicara dan parle ini adalah bentuk dasarnya, sedangkan morfem dasar itu adalah berbicara dan parle. Terlihat ya perbedaan antara morfem dasar dan bentuk dasar. Nah, dari pembahasan atau penjelasan ini cukuplah membuat kalian dapat membedakan seperti apa morfem dasar dan bentuk dasar. Lalu selain kedua tadi, ada dasar-dasar lainnya yang dibedakan berdasarkan proses morfologis, yaitu pangkal atau stem ya istilah kerennya. Pangkal ini adalah bentuk dasar dalam proses infleksi. Infleksi ini adalah segala akhiran ya, segala sufiks yang menandakan jamak. Nah, bisa dilihat pada contoh ada journal menjadi des journaux. Des journaux ini adalah sebuah morfem dasar yang memiliki pangkal. Ya, pangkalnya berupa aux. Aux ini menandakan pluriel, makanya dia masuk ke dalam pangkal, tidak masuk ke dalam bagian morfem lainnya. Lalu akar atau root, bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh lagi. Contohnya adalah pomme pada kata pommier. Pommier masih bisa kita analisis karena pommier ini terdiri dari dua bagian. Ada pomme sebagai bentuk dasar dan ier sebagai morfem afiks ya. Sedangkan untuk POM ini bentuk dasarnya tidak dapat kita analisis lebih jauh lagi, tidak dapat kita pecah ya. Nah, makanya itulah dikatakan sebagai akar. Nah, untuk keempat ini meskipun mungkin agak membingungkan, tetapi cukuplah kalian mengetahui bentuknya seperti apa dan definisinya seperti apa ya. Baik, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Berikutnya adalah kata. Setelah kita memahami klasifikasi morfem, lalu bentuk-bentuk dasar yang terdapat pada penjelasan morfologi, sekarang yang kita terangkan atau yang kita bahas adalah mengenai kata. Yang pertama ada hakikat kata. Kata adalah satuan bahasa yang memiliki satu pengertian. Kata dianggap sebagai satuan morfem. Untuk bentuk kata sendiri ini kan kita sudah mengetahuinya dengan sangat detail ya. Bahkan kita sedang mempelajari morfologi pun menggunakan kata-kata. Dari satu kata akan terbentuk satu pengertian. Meskipun tidak jarang dari satu kata memiliki pengertian yang lain atau memiliki sinonim yang lain, juga antonimnya. Nah, itulah yang kita bahas jika sudah berbicara mengenai kata. Itu tidak akan ada habisnya. Sedangkan kata ini adalah satuannya morfem, bukan satuan terkecil ya, tetapi satuannya morfem. Kalau satuan terkecil itu kan yang tadi yang sudah dibahas adalah berbentuk imbuhan. Lalu berikutnya adalah klasifikasi kata. Voila, sebagai pembelajar bahasa Prancis kita sudah tahu jelas ya, kita sudah paham betul ada apa saja klasifikasi kata dalam bahasa Prancis. Kalau dalam bahasa Indonesia itu terbagi menurut tata bahasawan tradisional, klasifikasi kata itu terbagi menjadi dua kriteria. Ada kriteria makna dan fungsi.
pada kriteria makna ini digunakan untuk mengidentifikasi kelas kata verba, nomina atau kata benda, dan adjektiva atau kata sifat. Sedangkan kriteria fungsi ini digunakan untuk mengidentifikasikan preposisi, konjungsi, adverbia, pronomina, apalagi dalam bahasa Prancis ini masih banyak ya. Pokoknya yang lainnya yang tidak masuk ke dalam kriteria makna. Itulah yang disebut atau digolongkan ke dalam kriteria fungsi. Dalam bahasa Prancis kita juga mengenal verba. Verba dalam bahasa Prancis disebut verbe, nomina disebut nom atau nominal, kemudian adjektiva disebut adjektif ya. Lalu yang kita kenal, yang sering kita gunakan berikutnya itu adalah preposition, conjunction, adverbe, pronom. Nah, itu masuk ke dalam kriteria fungsi. Jadi ini sebagai salah satu ciri dari hakikat itu, bahasa itu unik ya. Jadi bahasa itu memiliki sistem pembentukan kata satu sama lain ya. Nah, kemudian pembentukan katanya seperti apa setelah kita mengetahui apa itu hakikat kata dan klasifikasi kata. Pembentukan kata ini hanya ada dua, hanya terjadi dua sifat, yaitu inflektif dan derivatif. Kalau pada pangkal ini tadi kita sudah menemukan bentuk dasar dalam proses infleksi. Infleksi ini maksudnya adalah imbuhan atau akhiran yang berkaitan dengan menandakan jamak. Nah, ini kan sudah menjadi salah satu pengetahuan yang cukup dapat menggambarkan seperti apa itu inflektif ya. Sedangkan kalau pada pembentukan kata ini, inflektif ini sama seperti infleksi yang digambarkan sebelumnya, tetapi masih ada detail lainnya yang perlu dikenal ya. Jadi untuk pembentukan kata ini ada inflektif dan derivatif. Seperti apakah kedua pembentukan itu? Voilà. Yang pertama adalah inflektif. Inflektif ini pembentukan kata yang tidak membentuk kata baru atau kata lain yang berbeda identitas leksikalnya dengan bentuk dasar. Dengan kata lain atau dapat disimpulkan, maksud dari inflektif ini adalah meskipun merupakan proses pembentukan kata, tetapi melalui proses pembentukan inflektif, kata yang dihasilkan dari pembentukan tersebut tidak membentuk kata baru atau kata lainnya yang berbeda baik makna maupun bentuk katanya dari bentuk dasarnya. Jadi tidak ada perubahan bentuk baik makna maupun katanya ya untuk inflektif ini. Dalam bahasa Prancis disebut juga dengan morfologi fleksionel. Nah, contohnya adalah ternyata pada morfologi fleksional ini terbagi menjadi dua, ada fleksion nominal dan fleksion verbal. Fleksion nominal ini tentunya karena sudah ada kata nominal, ini terjadi pada kata benda. Proses inflektif, proses pembentukan kata yang terjadi pada kata benda. Contohnya di sana sudah ada kata chat untuk kucing ya. Un chat atau une chat. Voilà. Dari kata dasar chat dengan huruf T1 berubah menjadi chat. Nah, ini masuk ke dalam inflektif. Bisa dilihat, apakah bentuknya benar-benar berubah? Tidak. Dari kata chat menjadi chat tidak benar-benar berubah karena chat-nya masih ada dan hanya memiliki penambahan huruf T dan E di akhir. Lalu maknanya apakah berubah? Juga tidak. Sama-sama masih menunjukkan makna kucing. Meskipun yang satu kucing untuk maskulan dan yang satu lagi kucing untuk feminan.
Dari kata sya dan syat ini merupakan genre ya, yang terjadi pada jenis kelamin. Karena dalam bahasa Prancis itu kan ada pasangan kata yang sudah dipasangkan dari kamus-kamus atau dari natif, lokutor natifnya, bahwa memang kata ini sudah dipasangkan karena sudah memiliki yang mana maskulang dan yang mana feminan. Contohnya ini adalah sya dan syat. Lalu yang kedua ada bon dan bon. Adalah penyesuaian adjektif. Kalau pada kata benda, ketika kita ingin menggunakan adjektif itu kan pasti juga ada penyesuaiannya. Misalkan, c'est une bon professeur. Karena professornya adalah maskulang, maka yang digunakan adalah bon. Kalau misalkan ini ingin menggunakan kalimat c'est une bonne chemise misalkan, karena chemise-nya adalah feminan, maka yang digunakan adalah bon. Makanya dikatakan di sana adalah penyesuaian adjektif pada flexion nominal, pada fleksi kata benda. Apakah bentuknya berubah dari bon ke bon? Tidak ya, ini sama-sama seperti dari sya ke syat. Maknanya sama-sama masih menunjukkan baik ya. Lalu yang ketiga ada un crayon dan des crayons. Ini menunjukkan jumlah ya. Menunjukkan banyaknya ya. Yang biasa terjadi pada flexion nominal. Jadi pada kata crayon ini kita gunakan ketika kita hanya ingin menunjukkan satu saja, tetapi kalau banyak berarti harus ada penyesuaian S di akhir. Menjadi des crayons ini maksudnya adalah merupakan pembentukan flexion nominal pada jumlah ya, pada ketentuan jumlah. Apakah bentuknya berubah? Tidak, sama-sama crayon, hanya ditambahkan S di akhir. Makanya ini masuk ke dalam flexion atau inflektif untuk kata benda. Lalu berikutnya contoh flexion verbal, di sana sudah ada 3 waktu yang digunakan untuk mengkonjugasikan verba chanter. Ada nous chantons, nous chantions, dan chantons. Nous chantons pada indikatif présent ini ditandai dengan akhiran ONS. Nous chantions pada indikatif imparfait ditandai dengan ion. Chantons pada particip présent ditandai dengan ang ya, ant di akhir. Nah, akhiran ini baik ong, iong, dan ong ini masuk ke dalam flexion verbal. Kenapa flexion verbal? Ya karena ini adalah kata kerja. Ya, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan konjugasi verba ini masuk ke dalam proses pembentukan inflektif khususnya pada flexion verbal. Ya, jadi untuk inflektif ini bisa kalian lihat tidak ada perubahan yang signifikan pada pembentukan katanya, melainkan hanya ada penambahan S di akhir, E di akhir, ataupun perubahan konjugasi pada verba ya. Karena seperti pada kata chanson, chantion, dan changchang ini kan artinya masih sama-sama menunjukkan menyanyi, tetapi akhirannya saja yang berbeda. Nah, ini semua dimasukkan atau dikategorikan ke dalam proses pembentukan kata inflektif yang tidak membentuk kata baru dan maknanya juga masih sama dengan bentuk dasarnya. Ya, perlu diingat lagi, inflektif ini tidak membentuk kata baru dengan makna yang masih sama dengan bentuk dasarnya.
Lalu yang berikutnya adalah derivatif, kebalikan dari inflektif. Kalau inflektif ini kan stagnan ya, tidak berubah. Nah, kalau derivatif ini sebaliknya dapat berubah, berubah total juga bahkan bisa terjadi ya. Pembentukan kata yang membentuk kata baru, kata yang identitas leksikalnya tidak sama dengan kata dasarnya. Nah, di situ sudah ditekankan ya. Dalam bahasa Prancis dikatakan morfologi derivasional. Kalau yang di atas tadi morfologi fleksional. Contohnya bisa kita lihat pada layar. Di sana sudah terbagi menjadi 3 yang terjadi dalam proses derivatif. Adalah prefixation, la suffixation, dan la formation par synthétique. Yang prefixation seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya ini pasti akan berkaitan dengan awalan atau imbuhan yang diletakkan di awal. Makanya contohnya ada pada kata reprendre. Yang kita ketahui adalah verba dasarnya yaitu prendre, ya, mengambil. Lalu ditambahkan prefix re, maka akan membentuk kata baru menjadi reprendre. Dari makna mengambil akan berubah menjadi mengambil kembali. Tentunya ini akan dapat berubah lagi tergantung konteks kalimatnya. Makanya masuk ke dalam derivatif, bentuknya berubah, maknanya juga berubah. Lalu yang kedua ada suffixation ya, suffixation. Di sana ada kata long yang ditambahkan dengan akhiran mong. Akhiran mong atau sufiks mong ya, berubah menjadi longtemps. Voilà, vous pouvez regarder. C'est la même chose avec c'est la même chose avec la préfixation ya. Ini sama-sama berubah baik dari bentuknya maupun maknanya. Coba kita lihat maknanya apa. Long ini adalah lambat. Mong tidak memiliki makna karena dia adalah akhiran. Kemudian dileburlah, berubah menjadi longtemps yang berartikan dengan lambat atau secara lambat. Ini sangat berubah total ya dibandingkan dengan yang terjadi pada reprendre. Prendre berupa verba ditambahkan prefix re, kemudian berubah menjadi reprendre. Ini masih berbentuk verba, meskipun maknanya berubah. Sedangkan long ini adalah sifat, adjektif. Mong adalah sufiks ya, akhiran. Lalu berubah menjadi longtemps. Dari kata sifat berubah menjadi adverbe, kata keterangan bantu yang menyatakan makna dengan lambat, secara lambat. Ini sangat berubah total ya, dari kata sifat menjadi kata adverb ya, atau kata keterangan bantu. Dilihat dari maknanya pun sudah berubah. Dari kata sifat lambat menjadi kata adverb dengan lambat atau secara lambat. Lalu derivatif berikutnya adalah la formation par synthétique. Ini adalah kombinasi, la combinaison de la préfixation et de la suffixation ya. Kombinasi dari prefix dan suffix. Bisa dilihat di sana ada kata courage menjadi découragé. Yang dicetak tebal adalah D dengan ER. Inilah yang dimaksud dengan kombinasi awalan D dan sufiks atau akhiran ER. Courage adalah semangat ya. Lalu karena ditambahkan formation parasintetis menjadi découragé, dari semangat berubah menjadi membuat tidak semangat ya, verba. Dari apakah ini est-ce que c'est un nom ou bien c'est un adjectif? Vous pouvez voir, vous pouvez regarder le dico, mais je pense que c'est le nom ya. Ini sepertinya nominal.
dari kata benda menjadi verba dan juga maknanya berubah ya. Makanya sudah bisa dipastikan kalau ini masuk ke dalam derivatif. Voilà, c'est la différence entre inflectif dan derivatif. Ingat sekali lagi, inflektif adalah pembentukan kata yang tidak membentuk kata baru juga makna baru dari bentuk dasarnya, sedangkan derivatif ini sebaliknya. Membentuk kata yang baru dan makna yang baru. Bahkan kelas kata yang baru seperti yang terjadi pada long menjadi longtemps dan courage menjadi découragé ya. Dari kata sifat menjadi adverbe, dari kata benda menjadi verbe. Voilà, c'est l'explication sur la morphologie. Je crois que vous pouvez le comprendre bien. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez regarder le vidéo pour bahan sebagai bahan pembelajaran ulang dan vous pouvez commenter à la vidéo pour ceux qui ne comprennent pas sur la morphologie. Voilà, à la semaine prochaine.